Berjumpa lagi dengan Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang video calon presiden Anies Baswedan di UI ketika bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa UI. Wah, ini kacau sekali ya. Jadi waktu itu Pak Anies membahas tentang sejarah RIS ya. Ya, tapi rupanya ini mempermalukan Pak Anies sendiri ya. Karena apa? Apa yang dijelaskan ini tidak sesuai dengan sejarah yang sebenarnya. Bagaimana pernyataannya? Kita simak bersama videonya dan nanti kita akan bahas bersama. Oke. Sempat Indonesia itu, Republik Indonesia menjadi bagian kecil dari sebuah Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia hanya bagian kecil. Republik Indonesia presidennya Soekarno, Republik Indonesia Serikat presidennya Mr. Asad. Ini fakta sejarah. Kemudian kita menjadi negara kesatuan lewat yang disebut sebagai Mosi Integral tahun 50, bulan April, lalu 17 Agustus 1950 diresmikan menjadi. Nah, itulah penggalan ya. Pak Anies Baswedan membahas sejarah tentang Indonesia ya. Jadi beliau mengatakan bahwa RI itu kecil sekali ya. Jadi katanya Soekarno ini presiden RI, kemudian Asad ini presiden RIS. Wah, ini terbalik sekali ya. Jadi yang benarnya kita bisa searching di Google bahwa pada saat konferensi meja bundar itu ya disepakatilah bahwa Indonesia akan dibentuk menjadi sebuah negara RIS, Republik Indonesia Serikat, di mana presidennya adalah Soekarno sebagai presiden RIS dan Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri RIS ya, Perdana Menteri Kabinet RIS. Nah, sedangkan Asad sendiri ini adalah presiden RI ya, negara bagian, yang mana RI ini adalah masuk dalam negara bagian dalam RIS. Begitu sejarahnya. Tapi kok Pak Anies Baswedan ini menjelaskannya di depan para mahasiswa UI itu terbalik-terbalik. Waduh, bagaimana seorang presiden kok bisa begini cara menjelaskan sejarah bangsanya? Pak Bung Karno mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang memahami atau mengetahui, mengerti sejarah bangsanya. Lalu bagaimana kalau seorang calon presiden ini salah memahami sejarah bangsanya? Bisa dibolak-balik sejarah ini ke depannya. Ya, kita tidak tahu apakah itu strategi politiknya, tapi beliau ini kan seorang doktor ya, lulusan luar negeri, mantan rektor Universitas Paramadina. Kok menjelaskan sejarahnya bisa terbalik-terbalik begitu? Ini kelihatan sekali bahwa Pak Anies ini salah paham dengan sejarah bangsanya sendiri ya. Kok profesor, doktor bisa seperti itu ya? Intelektualitasnya itu dipertanyakan, bahwa padahal Pak Anies Baswedan ini mungkin mewakili ya kaum intelektual, akademisi untuk tampil sebagai calon presiden. Tetapi melihat caranya menjelaskan sejarah RI ya, sejarah Indonesia, ini waduh kacau balau ya. Mahasiswa-mahasiswa ini yang dihadapi ini kok tidak kritis juga ya? Apa mereka juga tidak ada yang peduli dengan sejarah bangsanya? Aduh, mungkin semuanya terhanyut dengan permainan kata-kata ya kan, sehingga atau memang mereka juga nggak ngerti gitu sistematika sejarah bangsa Indonesia ini ya. Jadi kalau misalnya katanya Pak Jokowi ini adalah presiden ke-7 RI, itu salah ya kalau menurut sejarah. Kenapa? Karena dalam perjalanan sejarah bangsa ini, RI itu pernah menjadi bagian dari negara RIS ya.
Jadi banyak negara-negara bagian itu, di antaranya negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, ya, negara negara Madura, dan lain-lain sebagainya, banyak ya, beberapa negara-negara bagian. Nah, RI sendiri itu masuk dalam wilayah, masuk dalam RIS, ya, di bawah kekuasaan RIS. Ya, dan ibu kotanya itu ada di Yogyakarta. Nah, presidennya saat itu adalah M. As'ad. Ya, M. As'ad. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitung sudah berapa presiden Indonesia saat ini? Ya, kalau misalnya kita berpatokan kepada RI, ya, di mana presiden pertamanya adalah Soekarno. Kemudian presiden keduanya adalah nah, sebelum Asad ini, pada saat setelah perjanjian Renville, ya kan, kemudian wilayah Indonesia sendiri itu tinggal Jogja dan beberapa keresidenan itu, kemudian orang-orang hijrah ke Jogja, termasuk Soekarno, ya kan, itu Jogja itu dikepung lagi, ya kan, terus Soekarnonya ditangkap, jadi habis, ya, pada saat itu. Nah, kemudian ada pemerintahan sementara, ya, di Padang sana, Sumatera Barat, ya. Nah, ada Saprodin Prawira Negara melakukan pemerintahan sementara. Artinya apa? Setelah Soekarno ada Mr. Saprodin Prawira Negara. Kemudian setelah ada M. As'ad, ya kan? Nah, kemudian setelah itu kembali lagi ke Soekarno setelah RI RIS kembali ke RI, ya kan? Nah, jadi kalau dihitung-hitung Pak Jokowi ini sudah presiden ke-9, ya. Nah, seperti itu. Jadi urutannya adalah Soekarno, ya kan? Terus M. As'ad, ya kan? Terus kembali lagi ke Soekarno, ya kan? Artinya sudah 3 orang nih, ya kan? Kemudian Soeharto, ya kan? Kemudian Habibie, kemudian Gus Dur, kemudian Ibu Mega, kemudian Pak Jokowi. 9 sudah presiden kita ini. Jadi Pilpres 2024 ini ya adalah pemilihan presiden yang ke-10 kalau kita ikut sejarah yang benarnya. Nah, seperti itu, ya kan? Tapi kenapa ya hal ini jarang sekali dijelaskan, ya? Kebetulan saya ini sangat senang ya dengan pelajaran sejarah, ya, mulai dari SMP sampai SMA. Sejarah saya itu 9 terus, ya. Saya sangat senang ya baca-baca buku sejarah. Jadi saya sedikit mengerti tentang sejarah itu. Nah, Pak Anies Baswedan yang seorang dokter ini, ya kan, kok bisa-bisanya ya salah-salah memahami sejarah Indonesia, ya kan? Mungkin sebaiknya Pak Anies Baswedan ini datang ke Al Zaitun, ya kan, belajar sama Pak Panji Gumilang yang begitu detail dan mengerti tentang sejarah Indonesia, ya kan, yang begitu memahami, mengagumi Soekarno, ya kan. Nah, bukan cuma mengagumi saja, bahkan beliau menjadikan menyebutkan bahwa Soekarno adalah mazhabnya, ya kan, dalam kebangsaan, ya kan, luar biasa sekali, ya. Inilah yang memicu orang-orang mengatakan bahwa beliau salah, ya kan. Kenapa ada mazhab Soekarno. Padahal beliau menyatakan bahwa dalam kebangsaan mazhabnya adalah Soekarno. Oke, teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini ditonton oleh Pak Anies supaya melakukan klarifikasi tentang kesalahannya memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, ya kan. Supaya ditonton juga oleh mahasiswa-mahasiswa UI yang tidak kritis dengan pernyataannya Pak Anies ini, mungkin karena mereka juga nggak tahu juga. Waduh, kacau juga nih, ya kan. Jangan lupa subscribe, comment, share, and like, ya kan. Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.